Mari kita analisa dua jenis rangkaian yang biasa ditemui dalam soal-soal fisika dasar ya. Nah, yang pertama ini kita lihat gambar yang sebelah kiri, ada dua lampu masing-masing memiliki hambatan R1 dan R2 dihubungkan dengan sebuah aki atau sebuah sumber tegangan ini ya. Sumber tegangannya punya beda potensial delta V di sini. Nah, kutub positif ini kabel warna merah dan negatif disambungkan dengan kabel warna hitam. Berarti kita tahu bahwa tegangan yang di positif ini yang lebih besar ya, yang negatif yang lebih kecil, sehingga arus konvensional mengalir seperti yang digambarkan di sini. Itu dari yang positif lampu 1 menuju lampu 2 kemudian negatif. Nah, di dalam skema rangkaian maka bisa disketsa seperti gambar di samping ini. Jadi sebuah garis itu menunjukkan menunjukkan kabelnya, sementara lampu ditunjukkan dengan hambatan yang berwarna merah ini, yang bergerigi ini hambatannya. Jadi ada hambatan 1, ada hambatan 2, ada sumber tegangan berupa aki di sini, yaitu positif lebih besar garisnya, negatif lebih kecil. Nah, arusnya mengalir arus konvensional dari positif ke negatif. Berarti dari keluar di aki menuju A, hambatan 1 menuju B, hambatan 2 menuju C, begitu ya. Nah, untuk rangkaian ini kita sebut ini adalah rangkaian yang tersusun secara seri. Jadi hambatannya ini kita tulis hambatan disusun secara seri. Seri itu lewat R1 baru R2 baru keluar begitu ya. Ini seri. Nah, kalau yang paralel memang seperti apa? Ini contohnya. Jadi lampunya disusun agak beda dengan yang tadi ya. Lihat kita cara menyambungkan kabelnya dengan aki. Ini hambatan lampunya disusun secara paralel. Nah, mari kita lihat perbedaannya apa. Kalau dia disusun secara seri seperti ini, maka arus yang melewati hambatan 1 yaitu I1 dan arus yang melewati hambatan 2 yaitu I2, besar arusnya sama. Namun beda potensial antara hambatan 1 hambatan 2 bisa jadi beda ya. Ini antara titik A dengan titik B dan titik B dengan titik C itu beda-beda. Bisa jadi beda. Yaitu kita tuliskan di sini delta V AB itu tidak mesti sama dengan delta V PC. Atau gampangnya kita kadang nulisnya delta V1 karena ini hambatan 1 atau lampu 1 itu tidak mesti sama dengan delta V2. Jadi bisa tidak sama, bisa jadi sama, lebih besar, lebih kurang ya. Tidak mesti sih. Tergantung pada apa? Tergantung pada nilai hambatannya sendiri, hambatan 1 dan hambatan 2. Nah, kita tahu dari hukum Ohm bahwa untuk hambatan yang pertama itu berlaku seperti ini, delta V1 dibagi R1. Nah, untuk hambatan yang kedua dia akan mengalami ini arus yang sama, yaitu I2, tapi delta V2 bisa jadi beda dengan delta V1 tadi ya. Nah, kalau ini kita kita hubungkan dengan delta V dari aki sumber tegangan, maka kita harusnya dapat persamaan seperti ini, bahwa delta V ditambahkan dengan delta V1 ditambahkan dengan delta V2 nilainya harus sama dengan 0. Nah, ini kita kenal dengan hukum Kirchhoff untuk tegangan di dalam rangkaian tertutup, begitu ya. Hukum Kirchhoff untuk tegangan misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah diketahui aki punya potensial misal 12 volt, diketahui hambatan, maka kita bisa hitung potensial di masing-masing hambatan tersebut.
Nah, tentu ini menurun ya, karena kita pilih nanti arahnya kemana gitu. Tapi itu pembahasan selanjutnya. Nah, untuk hambatan seri seperti ini, kita bisa ganti rangkaian ini menjadi satu hambatan yang sederhana. Alih-alih menggunakan dua lampu, misal kita bisa pakai satu lampu. Misalnya saja ini, kadang dalam rangkaian elektronik kita menyederhanakan rangkaian menjadi satu hambatan saja, yaitu ini delta V tadi. Nah, caranya bagaimana? Hambatan ini kita sebut dengan hambatan ekivalen atau hambatan pengganti. Sama aja ya kalau mau nama hambatan pengganti. Hambatan pengganti ini bisa dihitung R penggantinya untuk yang seri itu adalah R1 ditambah R2. Nah, seperti ini untuk rangkaian hambatan yang disusun secara seri. Sementara itu, kalau dia disusun paralel bagaimana? Kalau disusun paralel berarti kita analisis kembali di sini bahwa baik hambatan R1 maupun hambatan R2 itu memiliki beda potensial yang sama. Kalau yang seri tadi arusnya yang sama ya. Kalau yang paralel ini beda potensialnya yang sama, yaitu delta VAB. Yang mana kalau melihat gambar ini maka dia persis sama dengan potensial yang delta V. Jadi tidak ada perbedaannya. Nah, namun arusnya ini beda. Arus yang keluar dari arus yang mengalir di rangkaian yang ada sumber tegangan yang ini, yaitu I saja, itu akan terbagi menjadi dua. Satu ke I2, satunya ke I1. Jadi kita bisa tuliskan di sini I sama dengan I1 plus I2. Nah, ini dikenal pula dengan hukum Kirchhoff untuk kekekalan arus ya. Jadi arusnya yang masuk sama dengan arus yang keluar yang di sini. Jadi tidak ada yang hilang arusnya. Jadi nanti gabung lagi ya dari I2 I1 gabung lagi menjadi I di sini. Makanya kita punya persamaan I sama dengan I1 plus I2. Nah, lampu yang disusun dengan cara seperti ini itu terangnya kalau hambatannya sama, terangnya sama ya. Karena karena beda potensialnya tidak dibagi. Jadi misalnya ini 12 volt di sini. Ini yang mengalami lampu 1 dan lampu 2 bakal mengalami 12 volt juga. Di sini 12, di sini 0 misalnya ya. Jadi selisihnya 12 volt. Nah, karena dia mengalami 12 volt, maka lampunya menyala terang. Seperti ini ya. Lebih terang daripada kita menggunakan rangkaian seri. Kenapa? Karena rangkaian seri di sini 12 volt, sini 12 ya. Ini mungkin turun jadi 6, ini mungkin turun jadi 0, begitu ya. Jadi selisih potensial di sini ada 6 volt, selisih potensial di sini adalah 6 volt. Ini misal untuk hambatan yang nilainya sama ya. Nah, jadinya lampunya kalau disusun seri tidak terang. Ini kita tulis ya untuk membedakan tidak terang walaupun lampu yang sama ya, tapi kalau disusun paralel ini terang. Mengapa? Karena selisih yang dialami oleh dua hambatan ini, dua lampu adalah 12 volt. Sementara kalau yang seri, selisih yang dialami cuma 6 volt saja masing-masing. Jadi beda ya tingkat terangnya. Terang atau tidak kan kita hitung dari P-nya ya. P. Kalau lupa tadi P itu adalah daya. P-nya adalah ini ya, V kuadrat dibagi R, daya yang dipakai. Sementara daya yang disuplai adalah ini I dikalikan V. Nah, sama ya yang di bawah sini, daya yang dipakai ini untuk daya yang dikeluarkan oleh masing-masing lampu ini P1 sama dengan delta V1 kuadrat per R1. Daya yang dipakai oleh lampu 2 delta V2 kuadrat dibagi
R2. Daya yang disediakan oleh aki yaitu P sama dengan arusnya dikali V, yaitu 12 volt ya di sini. Nah, karena ini 12 volt dialami oleh kedua hambatan, jadi lebih terang dibandingkan yang 6 volt. Nah, itu kira-kira analisis dan kesimpulan kita. Coba disimak kembali, kalau belum paham bisa juga sambil baca bukunya ya. Terima kasih.